Logis, logis, logis. Mari kita berpikir logis bersama Podcast Logis. Podcast Logis, selalu membersamaimu tanpa terbatas. ruang dan waktu. Halo Sobat Logis, selamat datang di podcast Logis, tempat kita ngobrol santai tetapi penuh makna. Kenalin nih, aku Kleanta Novia Putri Prasetyo yang akan menemani Sobat Logis di podcast hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini aku gak sendirian nih, aku ditemani oleh tamu yang sangatlah spesial dan juga sangatlah menginspirasi nih. Beliau adalah salah satu mahasiswa berprestasi yang berhasil menunjukin bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Penasaran gak sih siapa kakak di sebelah kananku ini? Oke, kita sapa aja nih, Kak Holly. Halo teman-teman, Sobat Logis. Halo Kleanta. Halo Kak, gimana nih Kak kabar hari ini? Wah, luar biasa banget sih hari ini. Kleanta gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat nih Alhamdulillah. Kak. Saya juga seneng banget bisa ketemu Kak Holly pada hari ini. Aku juga seneng banget nih ini karena pertama kalinya nih aku diundang buat ngisi di podcast Logis hari. Wow, jadi first time nih Kak. Iya, ya? first time. Oke, wow. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu nih Kak, mungkin dari Sobat Logis yang kurang tahu mengenai Kak Holly. Oke, halo Sobat Logis, kenalin aku Muhammad Khalid Asyauki, biasa dipanggil Khalid. Aku demisioner UKM Pendidikan dan Penalaran periode 2024-2025. Salam kenal ya Sobat Logis. Salam kenal teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari jurusan apa? Aku dari jurusan Teknik Kimia Program Studi D4 Teknologi Kimia Industri Jakarta. Oke, dari Tekim teman-teman. Benar, aku nak Tekim nih. Sapa dulu gak sih Kak, Sobat Tekim ini? Tekim. Halo Tekim. Tekim. Iya, nah sekarang ini lagi sibuk apa nih Kak di kampus? Semester 6 kemarin aku sibuk lebih ke kegiatan akademik sih, karena semester 6 ada proyek riset yang harus dilakukan, jadi lebih fokus ke riset itu sih, nggak sibuk yang lain. Karena kan PP udah lulus ya, Iya. jadi udah ke fokus akademik sih aku. Wah keren banget teman-teman. Jadi Kak Holly ini meluangkan waktu sedikit buat kita ini bisa berbagi cerita di podcast Logis hari ini. Terima kasih ya Kak. Sama-sama kalian Kak. Oke Kak Holly, by the way nih Kak, aku gak sengaja nih lihat di IG Polinema Kampus dan juga di UKM PP. Itu tuh ada informasi Kak mengenai mahasiswa berprestasi. Wow, dan di situ ada nama Kak Holly di top tuh. Nah itu beritanya bener nggak sih Kak? Kalau di post di BEM sama di UKMPP harusnya valid sih ya. Oke, iya sih. Harusnya ya. Oke Kak, gimana nih perasaan Kak Holly sendiri setelah Kakak ini dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi top 2? Sejujurnya nggak nyangka sih bisa top 2. Jadi waktu diumumin kemarin tuh kayak kaget. Wah beneran ada nama aku nggak? Kayak ini beneran aku atau Khalid yang lain nih di kampus? Oh, iya. Terus ternyata aku ya. Iya. Wah seneng banget sih kayak bisa diamanahi buat menjadi top 2 Mapres Polinema ya. Jadi kayak wah. Wah, keren banget Kak. Ekspresi Kak Holid itu juga ekspresi aku dan teman-teman Sobat Logis utamanya, karena gak menyangka nih Kak bahwa Kak Holid ini menjadi mahasiswa berprestasi top 2 apalagi Kak. Terima kasih ya Kak atas prestasinya, dan itu bisa membuat UKM PP ini semakin maju dan berkembang mungkin Kak dari prestasi Kakak tersebut. Oke. Kak, aku dan teman Sobat Logis juga ini kurang tahu nih Kak, apa itu mahasiswa berprestasi ya Kak? Mungkin bisa dijelasin sedikit Kak? Jadi mahasiswa berprestasi atau Mapres ini ya Glenta, itu sebenarnya itu kompetisinya tingkat nasional nih. Nah, karena tingkat nasional, kampus-kampus tuh kayak perlu mengirimkan kontingen gitu. Jadi perlu diadakan seleksi tingkat kampus, terus nanti bakal lanjut ke seleksi tahap selanjutnya. Sebenarnya ini tuh kayak semacam apresiasi buat teman-teman mahasiswa, dan juga kayak motivasi gitu loh, biar teman-teman mahasiswa itu bisa mendapatkan prestasi yang terbaik gitu di berbagai bidang. Selain itu juga dengan adanya kompetisi ini diharapkan muncul role model nih
buat mahasiswa yang lain agar termotivasi sama terinspirasi untuk mengembangkan diri gitu. Oke, jadi mahasiswa berprestasi ini sebagai wadah kita apresiasi dari kampus sendiri untuk mahasiswanya ya Kak? Benar, karena mahasiswa kan banyak banget nih yang Iya. telah berkontribusi entah ke masyarakat, mungkin juga ke akademik kan banyak ya. Jadi diadakanlah kompetisi mahasiswa berprestasi ini. Oke, itu kan mengenai mahasiswa berprestasi sendiri Kak. Untuk proses seleksinya mungkin itu ada apa aja sih Kak kira-kira? Kalau seleksinya itu di kampus, karena aku sampai kampus ya, itu ada dua, ada seleksi administrasi sama interview ternyata. Oh gitu. Awal mula Kak Holid sendiri memutuskan untuk mengikuti tahapan seleksi dari Mawapres sendiri itu gimana sih Kak motivasi awal Kakak ini? Wah, menarik banget nih. Sebenarnya karena tahun lalu nih Klienta ada Mapres dari demisioner alumni demisioner UKM PP juga nih, yaitu Mas Fikri sama Mbak Alfi. Nah, beliau ini karena alumni demisioner ya, demisioner UKM PP dan bisa meraih top 1, top 1 sama top 3 Mapres di Polinema, aku jadi kayak termotivasi gitu loh, karena kan sama-sama dapat alma mater dari PP kan, terus kayak bisa dapat gelar Mapres, kayak keren banget jadinya ya. Pingin lah coba daftar, ternyata dapat juga kan aku. Alhamdulillah coba-coba tetapi Bener, tapi dapat. Ya dapat hoki itu Kak. Buat teman-teman yang penasaran nih Kak Fikri dan juga Kak Alfi sendiri, kalian bisa lihat di podcast sebelumnya di season 5 teman-teman. Oke Kak, dari cerita Kakak tadi mengenai seleksi tahapan Mawapres sendiri, kan ada dua Kak, itu Benar. interview dan juga administrasi. Di administrasi itu ada apa aja sih Kak? Mungkin dari kedua itu mana nih menurut Kakak yang paling menantang dan membuat Kakak ini harus ekstra effort banget dalam menjalani seleksi tersebut? Yang harus extra effort ya waktu seleksi kemarin. Itu menurutku waktu administrasi sih, karena di administrasi itu kan kita kayak istilahnya kayak daftar pertama gitu loh Klienta. Dan dokumen yang dia siapkan itu kayak banyak banget. Jadi wah, waktu itu karena aku kurang persiapan nih, karena aku daftarnya agak mepet, jadi aduh keteteran banget, kayak perlu effort banget sih itu. Aku sempat agak tertekan ya, tapi untunglah udah bisa kayak gitu. Oke Kak, dari seleksi tadi ya Kak, seleksi administrasi dan juga seleksi interview. Nah itu tuh bagaimana cara Kakak ini mengatasi dari permasalahan tersebut? Kan Kakak merasa bahwa Kakak ini semakin ditekan ya, terus harus bekerja ekstra. Itu cara Kakak mengatasinya itu gimana Kak? Kalau aku tuh lebih ke brainstorming sih, karena di administrasi kemarin kan ada dokumen yang disiapkan tuh ada karya inovatif. Itu kayak semacam KTI gitu teman-teman, dan aku karena agak ngeblank gitu ya, jadi aku harus brainstormingnya kayak lumayan lama sih. Dan itu yang aku lakukan buat menyelesaikan kemarin, biar ya walaupun pelan-pelan sih ternyata membantu juga sih brainstorming tuh. Oh gitu ya Kak, tentang kepenulisan ya Kak itu ya? Benar. Oke, jadi menurut Kakak ini seberapa penting sih Kak kepenulisan dalam menjalani proses seleksi di tahapan Mawapres itu sendiri? Jadi kepenulisan itu penting banget ternyata, karena kalau di tahap administrasi itu kita juga perlu ngirim sertifikat. Nah, sertifikat lomba itu kan kalau kita kuliah nih, kalau kalian tahu kan banyaknya kayak esai, KTI gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya ilmu kepenulisan kan kita nggak mungkin kan ikut kayak gitu terus bisa menang tuh kan kayaknya sulit banget ya. Jadi ilmu kepenulisan tuh penting banget buat kita dapetin sertifikat itu. Nah, nanti sertifikatnya kita kumpulkan, terus nanti bisa kita buat daftar di seleksi administrasi. Selain itu juga di yang tadi aku sempat singgung di karya inovatif Leanta, itu kan kayak modelnya seperti KTI gitu ya. Jadi kalau nggak punya bekal kepenulisan nih kayaknya kurang banget deh buat nyusun karya inovatif tanpa bekal yang kuat kayak gitu. Kayak kesusahan gitu ya. Benar, karena kalau nggak mentereng kan kurang ini ya, kurang menarik ya buat reviewer ya. Jadi bekal kepenulisan tuh penting banget buat seleksi di Mawapres ini.
Oke, itu teman-teman. Jadi bekal kepenulisan sendiri itu sangatlah membantu Kak Holly sendiri Benar. pada waktu seleksi di tahapan Mawapres itu sendiri. Oke, dari proses-proses tersebut itu kita itu mengetahui kan ya, kayak berarti di seleksi tersebut itu tidak hanya kita bersaing di bidang kompetisi saja, tetapi kita juga menjadi wadah kita untuk bertukar pengalaman dan juga mengembangkan diri ya Kak. Benar. Oke, Kak Holid, dari awal mula kakak mengikuti tahapan Mawapres sendiri, pastinya itu kan berhubungan dengan pemikiran dan juga keyakinan diri nih Kak. Mindset gitu ya? Iya, Ya, mindset bener Kak. Aku juga pernah baca-baca nih Kak, dan juga pernah belajar mengenai komunikasi intrapersonal yang dimana diri kita ini tergantung dari mindset ataupun pikiran kita, bener kan Kak? Benar, Nah, benar banget. dari Kak Holid sendiri, mindset ataupun kebiasaan seperti apa sih Kak yang harus dimiliki oleh mahasiswa utamanya agar mereka ini bisa berprestasi dan agar bisa mengembangkan diri mereka sendiri Kak? Kalau menurut aku ya, Glenta, yang paling penting tuh konsisten nih. Nah, jadi kalau konsisten nih teman-teman ya, kita bisa belajar secara konsisten. Misalkan dalam konteks belajar, kita bisa kayak walaupun sedikit itu, kalau konsisten kan tidak dilakukan secara terus-menerus ya Glenta. Dan walaupun dikit-dikit itu nanti akhirnya bisa belajar banyak gitu. Walaupun kayak aku nih, mungkin kalau Glenta lihat IG ku mungkin kan banyak Twibbon ya. Iya, banyak banget kayak Nah, itu kan aku nggak selalu menang tuh teman-teman Twibbonnya. Nah, tapi aku tetap kayak konsisten ikut walaupun aku nggak lolos final, walaupun aku cuma lolos tahap administrasi aja, tapi kayak konsisten ikut itu tanpa disadari menambah pengalaman kepenulisan aku gitu. Terus sejujurnya nih, dengan aku juga punya pengalaman yang cukup baik nih dengan mindset konsisten, karena sebenarnya nih Glenta, aku anaknya tuh slow learner ya. Jadi aku tuh kalau belajar tuh harus pelan-pelan, makanya aku kalau belajar mepet-mepet nggak bisa, makanya harus lama-lama gitu. Kalau nggak konsisten nggak bisa. Nah kayak gitu, makanya konsisten menurut aku penting banget sih. Oke, itu teman-teman ya, kita harus konsisten pada diri kita sendiri dan mau untuk memulai dan mencoba ya Kak, betul. Oke Kak, dari sejauh ini Kakak menjadi mahasiswa terutamanya di Polinema sendiri dari semester 1 hingga semester 6, Kakak ini itu mengikuti sebuah organisasi yang bernama UKM Pendidikan dan Penalaran. Nah, sejauh ini itu apakah itu menjadi salah satu bekal bagi kakak untuk menyelesaikan ataupun menjalani dari tahapan Mawapres itu sendiri Kak? Kalau dari aku ya, join UKMPP itu kayak bener-bener fondasinya sih. Karena kayak aku dapat banyak banget pengalaman nih teman-teman. Kayak tadi aku belajar kepenulisan tuh sumbernya dari UKMPP juga. Jadi aku bisa belajar banyak kepenulisan kayak dari prokernya, terus juga dari teman-teman yang juga menginspirasi banget. Aku juga bisa belajar banyak banget. Terus aku juga bisa sharing nih sama relasiku tadi kayak Mas Fikri sama Mbak Alfi. Nah itu bisa jadi bekal aku buat terutama daftar di Mapres ini. Beneran sih menurutku kalau join di UKMPP itu jadi bekal yang paling penting buat aku sih, Glenta. Iya tuh teman-teman, kalian sudah mendengarkan testi yang sangatlah valid nih teman-teman, bahwa di UKMPP sendiri itu tidak hanya kita menjalani proker-proker saja Kak, tetapi itu menjadi wadah kita untuk mengembangkan diri kita utamanya ya Kak. Dan kita juga mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman hebat seperti itu. Iya, kita bisa juga dapat relasi kan ya, iya, sharing, brainstorming itu penting banget sih teman-teman. Nah itu, relasi itu penting banget apalagi bagi kita mahasiswa ini ya Kak. Benar. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih Kak dari aku. Ada gak sih Kak tips dan juga pesan semangat nih buat teman-teman Sobat Logis utamanya dan teman-teman yang lagi berjuang nih untuk mengancah prestasi di dunia kepenulisan itu sendiri? Kalau dari aku tipsnya mungkin bisa nyicil belajar bahasa Inggris nih teman-teman, karena nanti waktu seleksi di Mapres tuh bakal kepake banget sih bahasa Inggris itu. Terus jangan takut untuk memulai, karena beneran ya aku juga udah pernah ngalamin sih, karena langkah yang paling berat itu adalah memulai. Benar, jadi langkah pertama itu penting banget. Nanti kalau udah jalan tuh beneran gampang. Jadi
ke teman-teman yang lain nih, teman-teman sobat logis, jangan takut lah untuk memulai langkah pertama tuh, karena pasti ada aja jalannya. Kayak gitu sih. Pesannya jangan pesimis dulu ya. Iya. Jangan pesimis, terus tetap yakin sama diri sendiri gitu sih. Karena jujur waktu seleksi kemarin aku juga sebenarnya sempat pesimis karena sertifikat kayak menang lombaku kan nggak yang internasional gitu ya, kayak yang sementara yang lain, tapi ternyata aku bisa banget untuk dapat posisi top 2 nih teman-teman, karena entah kenapa kayak yakin aja gitu, yakin top 3. Keren banget. Itu sangat menginspiratif bagi kita semua Kak, utamanya buat teman-teman yang ragu nih Kak untuk memulai, bahwa kita tidak akan tahu dan kita tidak akan belajar kalau kita tidak memulai terlebih dahulu. Iya kan Kak? Untuk hasil akhir itu belakangan nggak sih Kak? Benar, yang penting udah mencoba dulu sih. Nah itu sudah keren banget untuk berani itu Kak. Oke Kak, aku ucapin terima kasih banget nih Kak buat Kak Holid karena mau untuk sharing mengenai cerita yang inspiratif dan juga pengalaman Kakak sendiri ke Sobat Logis yang nonton podcast kali ini. Iya, aku juga terima kasih Kak Yanta dan UKMPP yang udah mengundang aku di episode kali ini ya. Iya. Semoga bisa memberikan inspirasi juga menjawab pertanyaan teman-teman yang penasaran nih tentang apa sih itu Mawapres kayak gitu ya. Oke, aku yakin sih Kak, teman-teman ini pasti sangatlah terinspiratif juga. Semoga ya. Iya, apalagi aku ini yang mendengarkan. Aku sangatlah terinspiratif banget Kak. Oke. Oke Sobat Logis, sayangnya kita sudah ada di penghujung episode nih kali ini. Nah, dari obrolan kita tadi ini, kita tarik kesimpulan bahwa mahasiswa berprestasi itu bukan hanya soal kepintaran saja, siapa yang paling hebat saja, tetapi siapa yang mau berkonsisten pada dirinya sendiri dan juga mau untuk memulai dan terus belajar. Seperti itu ya Kak Holid? Bener banget Kak Yanta. Oke, Nah, semoga cerita dari Kak Holid dan obrolan kita hari ini itu dapat menginspirasi bagi Sobat Logis semuanya dan semakin yakin pada diri sendiri bahwa semua orang ini pasti memiliki peluang bersinar masing-masing. Tetapi kita harus terus belajar dan terus berusaha dan menggali potensi serta kemampuan diri kita sendiri gitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak Holid. Dan juga terima kasih teman-teman karena udah dengerin podcast pada hari ini. Dan tetap semangat serta jaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Agar semangat kita jargon dulu nggak sih? Oh iya, boleh. Oke, boleh. Pepe Logis, Pepe Logis, Pepe Logis, Pepe Logis, Mbak Dawika. Bye-bye teman-teman.